Assalamualaikum. Selamat datang di kisah yang penuh pelajaran hidup. Di balik senyuman yang tampak sempurna, kadang tersembunyi luka yang dalam. Apa jadinya jika pengkhianatan justru datang dari orang yang kita cintai, dan mereka yang seharusnya melindungi? Dengarkan kisah Raisa, wanita sederhana yang membangun impiannya dari nol, hanya untuk dikhianati di rumah yang ia bangun dengan cinta. Jangan lupa klik like, tinggalkan komentar pendapat kalian di bawah, dan subscribe untuk terus mengikuti kisah-kisah penuh makna lainnya. Mari kita mulai perjalanan ini. Suara derit pagar besi terdengar pelan saat Raisa mendorongnya masuk. Di depan matanya berdiri rumah mungil 2 lantai dengan taman kecil yang masih berantakan. Hatinya penuh rasa syukur. Semua ini hasil kerja kerasnya membangun bakri kecil dari dapur sempit kosan bertahun-tahun lalu. Di sampingnya, Reza, sang suami, memasukkan tangan ke dalam saku celana sambil mengamati rumah itu tanpa ekspresi. Alhamdulillah, akhirnya punya rumah sendiri, ucap Raisa ceria, meraih tangan Reza. Reza hanya tersenyum tipis. Iya, akhirnya juga, jawabnya singkat. Tak lama, sebuah mobil berhenti di depan gerbang. Seorang wanita paruh baya turun, membawa koper besar. Itu Bu Erni, ibu kandung Reza. Wajahnya terlihat lelah tapi tersenyum sumringah saat melihat mereka. Ayo masuk, Bu, ajak Raisa ramah, mengambil koper dari tangan mertuanya. Bu Erni menatap rumah itu dengan pandangan tak terbaca. Rumahnya bagus, Nak, katanya lirih. Raisa memeluknya sebentar. Bu, rumah ini juga buat ibu. Di sini kita sama-sama. Bu Erni hanya mengangguk kecil. Matanya sempat berkaca-kaca sejenak. Hari itu mereka sibuk membersihkan rumah, menatap perabotan, tertawa bersama. Semuanya terasa sempurna. Raisa merasa, ini akan menjadi awal kehidupan baru yang lebih baik. Namun, tanpa mereka sadari, ada sesuatu yang diam-diam mulai bersembunyi di balik dinding rumah itu. Sesuatu yang kelak akan merusak semua yang telah mereka bangun dengan susah payah. Sudah hampir 2 minggu Bu Erni tinggal bersama mereka. Raisa merasa rumah terasa lebih hidup. Setiap pagi ada suara piring dan sendok beradu dari dapur, aroma kopi yang mengepul, dan obrolan ringan sebelum memulai hari. Namun akhir-akhir ini, Raisa mulai merasa ada sesuatu yang berubah. Reza sering pulang lebih malam dari biasanya. Alasannya selalu sama, mencari bahan baru untuk bakri atau bertemu rekan bisnis. Raisa mencoba percaya, tapi nalurinya menolak diam. Suatu sore, Raisa sedang membersihkan etalase kue saat Bu Erni menghampirinya dengan wajah berbinar. Raisa, ibu mau kenalin seseorang, katanya sambil menarik tangan seorang gadis muda dari balik pintu. Gadis itu tersenyum malu-malu. Rambutnya panjang tergerai, memakai kaos longgar dan celana jeans. Ini Nadia, anak teman ibu. Dia butuh tempat tinggal sementara. Boleh ya dia bantu-bantu di bakri? Raisa sempat terdiam. Membuka pintu rumah untuk orang asing bukan sesuatu yang biasa ia lakukan. Tapi melihat wajah Nadia yang tampak polos dan sopan, hatinya luluh. Tentu saja, Bu. Nadia, selamat datang, ucap Raisa akhirnya. Hari itu, Nadia langsung ikut membantu, membersihkan dapur dan membereskan kue-kue yang baru keluar dari oven. Raisa tersenyum, mengira mungkin kehadiran Nadia akan membawa kebaikan. Ia tidak tahu, langkah kecil itu akan menjadi awal dari badai besar yang akan meluluh lantakkan segalanya. Awalnya semua terasa normal. Nadia cepat akrab dengan suasana rumah. Ia cekatan membantu membuat adonan, menyusun pesanan, bahkan menemani Bu Erni berbincang di sore hari. Namun perlahan-lahan, Raisa mulai memperhatikan hal-hal kecil yang mengganggu. Nadia selalu berusaha ada di sekitar Reza. Saat Reza sarapan, Nadia ada di dapur. Saat Reza pulang kerja, Nadia muncul menawarkan teh. Bahkan saat malam, Raisa sering mendengar suara tawa mereka dari teras belakang. Ah, mungkin cuma perasaanku saja. Raisa mencoba menenangkan diri sambil memandang keluar jendela. Tapi kecurigaannya semakin menguat ketika suatu malam,
Saat Raisa mencuci piring, ia melihat dari sudut mata Nadia dan Reza tertawa berbisik di sudut ruang tamu. Cara Nadia menyentuh lengan Reza, cara Reza tersenyum menunduk, semua terasa berbeda. Hatinya berdebar tak karuan. Ia berusaha menepis prasangka. Bukankah Nadia hanya membantu? Bukankah Reza suaminya sendiri? Namun, naluri seorang istri jarang sekali salah. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak mereka menempati rumah itu, Raisa tidak bisa tidur. Ia menatap kosong ke langit-langit, bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam rumah ini. Malam itu, Raisa terbangun dengan perasaan gelisah. Ia melirik ke sebelahnya, tempat tidur Reza kosong. Ponselnya bergetar di meja kecil. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Hati-hati, ada yang mengincar keluargamu. Raisa membaca pesan itu berulang kali, bulu kuduknya meremang. Ia mencoba membalas, namun tak ada jawaban. Hanya keheningan yang terasa menyesakkan. Pagi harinya, saat menyajikan sarapan, Raisa menatap Reza yang tampak santai memainkan ponselnya. Nadia duduk tak jauh dari mereka. Sesekali melirik ke arah Reza sambil tersenyum manis. Raisa menarik napas dalam-dalam, mencoba berpikir jernih. Ia harus mencari tahu kebenarannya. Ia tidak mau menjadi istri bodoh yang baru menyadari semuanya saat sudah terlambat. Malam berikutnya, setelah semua tidur, Raisa menyelinap ke ruang tamu. Dengan tangan gemetar, ia memasang kamera kecil tersembunyi di sudut ruangan. Ia tahu ini bukan cara yang indah, tapi ia juga tahu, kebenaran harus ditemukan, seburuk apapun rasanya. Dalam hati, Raisa berdoa, semoga semua hanya kekhawatiran berlebihan. Namun jauh di dalam sanubarinya, ia sudah bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Pagi itu, setelah mengantar pesanan kue ke pelanggan, Raisa buru-buru kembali ke rumah. Tangannya gemetar saat membuka laptop dan mengakses kamera tersembunyi yang dipasang semalam. Awalnya layar hanya menampilkan ruang tamu kosong. Beberapa menit berlalu, sampai akhirnya Reza muncul, diikuti oleh Nadia. Raisa menahan napas saat melihat keduanya duduk berdampingan di sofa. Adegan berikutnya membuat tubuh Raisa membeku. Reza meraih tangan Nadia, membisikkan sesuatu di telinganya. Nadia tersenyum manja, lalu menyandarkan kepala di bahu Reza. Tak berhenti sampai di situ, Reza mengusap pipi gadis itu dengan lembut, lalu mengecup keningnya. Seperti dihantam palu berat, Raisa terdiam. Air mata menggenang di matanya, tapi ia menahan diri. Ini bukan saatnya menangis. Ia menatap layar laptop itu lama sekali, memastikan dirinya tidak salah lihat. Satu demi satu rekaman ia simpan, dijadikan bukti. Ia tidak akan mengambil keputusan gegabah. Ia harus berpikir matang, merencanakan langkah selanjutnya. Bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk menghukum semua pengkhianatan ini dengan cara yang tak akan mereka lupakan seumur hidup. Malam itu, Raisa tidur dengan mata terbuka. Di dalam kepalanya, rencana balas dendam perlahan mulai disusun. Sejak hari itu, Raisa berubah. Ia tetap tersenyum seperti biasa, tetap melayani Reza dan Nadia dengan ramah, seolah tidak ada yang terjadi. Tapi di dalam hatinya, amarah membara tanpa henti. Ia sengaja berpakaian lebih rapi dan lebih cantik dari biasanya. Setiap malam, ia menyajikan makan malam hangat, duduk bersama di meja makan, membuat suasana rumah tampak normal di luar, meski sesungguhnya, hatinya sudah tidak ada di sana. Suatu malam, saat Reza pulang lebih awal, Raisa menunggu di ruang tamu dengan baju rumah yang sedikit lebih anggun dari biasanya. Saat Reza masuk, Raisa bangkit dari sofa dan berjalan menghampirinya dengan senyum manis. "Capek, Mas?" tanyanya sambil memijit pundak suaminya. Reza tampak canggung, melirik ke arah Nadia yang sedang membaca majalah di sudut ruang tamu. Raisa tersenyum lebih lebar. Ia bisa merasakan ketegangan di antara mereka. Dengan suara yang lembut namun mengiris, Raisa berbisik, "Tenang saja, aku sudah tahu, tapi aku diam, karena aku ingin kita semua nyaman di rumah ini." Reza terdiam. Nadia menegakkan punggung,
pura-pura tidak mendengar. Tapi Raisa tahu, kata-katanya telah menancap kuat di hati mereka. Malam itu, Raisa duduk di kamarnya, menulis rencana berikutnya. Ini baru permulaan. Ia akan membuat mereka menikmati kenyamanan palsu sebelum menghancurkan mereka sepenuhnya. Pagi yang cerah di kota Malang, Raisa bangun lebih awal dari biasanya. Ia duduk di depan laptop, membuka akses rekening Bakri yang selama ini digunakan bersama dengan Reza. Dengan beberapa klik, Raisa mengubah seluruh password dan membekukan kartu tambahan milik Reza. Semua transaksi dan akses dana kini ada di bawah kendalinya sepenuhnya. Tak lama kemudian, dari dapur terdengar suara ribut. Reza berbicara dengan suara ditahan. Wajahnya gelisah. "Kenapa kartuku ditolak di minimarket?" tanya Reza sambil melirik Raisa. "Oh, aku lupa bilang, Mas," jawab Raisa tenang. "Aku rapikan semua rekening supaya lebih aman. Takut salah pakai." Reza memaksa tersenyum, tapi jelas terlihat cemas. Nadia yang baru keluar dari kamar, menangkap ketegangan itu. Matanya bergerak cepat antara Raisa dan Reza, seolah mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Raisa tetap bersikap biasa. Ia menyajikan teh untuk semuanya, berbicara tentang pesanan kue, rencana promo Bakri, seakan-akan dunia mereka tidak sedang runtuh perlahan. Di dalam hatinya, Raisa tahu, sedikit lagi saja. Ia hanya perlu menahan lebih sabar, membiarkan Reza dan Nadia merasakan kehilangan sedikit demi sedikit, sebelum ia menjatuhkan mereka ke dasar kehancuran. Hari itu Raisa sengaja mengambil cuti dari Bakri. Ia pura-pura pergi keluar kota untuk urusan bisnis. Sebelum pergi, ia menyembunyikan beberapa kamera tambahan di sudut-sudut rumah. Sore harinya, dari layar laptop di kafe kecil tempat ia menunggu, Raisa menyaksikan segalanya. Reza dan Nadia, merasa aman, mulai memperlihatkan sisi aslinya. Mereka duduk berdempetan di ruang tamu, berbisik, tertawa, bahkan berpelukan tanpa canggung. Raisa menahan getir di dadanya. Ia merekam semuanya, satu demi satu. Setiap gerakan, setiap sentuhan, setiap ciuman kecil yang mereka curi di rumah yang seharusnya menjadi tempat suci pernikahannya. Tak menunggu lama, Raisa mengirim semua bukti itu ke grup sahabat dan beberapa kenalan bisnis Reza. Bukti penghinaan yang tak bisa dibantah lagi. Sekali kirim, semua orang tahu. Tidak ada ruang untuk membela diri. Malamnya, Raisa pulang ke rumah dengan senyum tenang. Ia masuk ke dalam rumah seperti biasa, meletakkan tas di meja, lalu memanggil Reza dan Nadia ke ruang tamu. Reza keluar dengan wajah pucat. Nadia berdiri di belakangnya, gemetar. Raisa menatap mereka dalam-dalam, lalu berkata pelan, "Mulai malam ini, tidak ada lagi tempat untuk pengkhianat di rumah ini." Suasana membeku. Hening. Tak ada yang berani bersuara. Di sudut bibir Raisa, senyum dingin perlahan muncul. Ini baru awal dari kehancuran yang sesungguhnya. Reza mencoba membuka mulut, berusaha menjelaskan, tapi tak ada kata-kata yang keluar. Wajahnya berkeringat dingin. Nadia di belakangnya memeluk lengan Reza dengan gemetar, berharap ada perlindungan. Tapi yang ia dapatkan hanya kebisuan penuh ketakutan. Raisa berjalan pelan ke meja makan, mengambil sebuah map berisi dokumen. Ia membuka map itu perlahan, memperlihatkan bukti transfer dana Bakri ke rekening pribadi Reza, foto-foto dari CCTV, serta rekaman pesan-pesan manis antara Reza dan Nadia. Ini semua cukup untuk membuatmu tidak hanya kehilangan keluarga, tapi juga reputasi dan pekerjaanmu, ujar Raisa dengan suara serendah bisikan, tapi cukup untuk membuat lutut Reza hampir goyah. Bu Erni yang sedari tadi duduk terdiam, akhirnya membuka suara. "Raisa, kita bisa bicarakan baik-baik." Raisa menoleh, menatap mertuanya dengan mata tajam. "Bu, selama ini ibu diam, membiarkan semua ini terjadi. Saya juga sudah terlalu lama diam. Tapi sekarang, saya memilih membela diri saya sendiri." Reza melangkah maju, mencoba memohon. "Raisa, kasih aku kesempatan sekali lagi." Raisa menggeleng perlahan.
Kesempatan itu sudah kau buang saat pertama kali kau mengkhianati kepercayaan ini. Suasana di ruang tamu terasa menyesakan. Tidak ada yang bisa berkata apa-apa lagi. Semua topeng telah jatuh. Dan Raisa berdiri di atas puing-puing kepercayaan yang telah dihancurkan oleh orang-orang terdekatnya. Tapi ia tahu, kehancuran mereka baru saja dimulai. Pagi itu, Raisa berdiri di depan rumah kecilnya. Angin malang berhembus pelan, membawa wangi tanah basah sisa hujan semalam. Di dalam rumah, suara ribut kecil terdengar. Reza mengemasi barang-barangnya terburu-buru, sementara Nadia menangis terisak di sudut ruangan. Bu Erni hanya duduk membisu. Wajahnya tampak 10 tahun lebih tua dalam semalam. Raisa tidak berkata apa-apa. Ia hanya berdiri, membiarkan pemandangan itu menjadi penutup dari cerita lama yang menyakitkan. Dengan satu surat pengosongan rumah dan bukti pengkhianatan yang tersebar ke banyak pihak, Raisa memastikan Reza tidak lagi memiliki tempat untuk berpijak. Bisnis Bakri tetap utuh di tangannya, dan semua akses keuangan telah diamankan. Saat Reza keluar membawa koper usang, matanya menatap Raisa penuh penyesalan. Tapi Raisa tidak bergeming. Ia hanya menutup pintu perlahan, mengunci semua kenangan pahit itu di belakangnya. Di dalam rumah, Raisa menatap sekeliling. Semua terasa lebih lapang, lebih ringan. Tidak ada lagi bisikan pengkhianatan. Tidak ada lagi langkah kaki yang diselimuti dusta. Kini, hanya ada Raisa. Dan semangat baru yang menyala di hatinya. Dengan langkah mantap, ia berjalan ke dapur, membuka laptop, dan mulai merancang ekspansi Bakri ke beberapa kota lain. Ia tahu jalannya mungkin panjang dan melelahkan, tapi kali ini, ia melangkah tanpa beban. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Raisa tersenyum. Sebuah senyum kemenangan yang tidak bisa diambil siapapun darinya. Selamat datang di kisah yang penuh pelajaran hidup. Di balik senyuman yang tampak sempurna, kadang tersembunyi luka yang dalam. Apa jadinya jika pengkhianatan justru datang dari orang yang kita cintai, dan mereka yang seharusnya melindungi? Dengarkan kisah Raisa, wanita sederhana yang membangun impiannya dari nol, hanya untuk dikhianati di rumah yang ia bangun dengan cinta. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik like, tinggalkan komentar pendapat kalian di bawah, dan subscribe untuk terus mengikuti kisah-kisah penuh makna lainnya. Mari kita mulai perjalanan ini.